Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apakah semua dalam keadaan baik? Tentu saja semua dalam keadaan baik. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, minum vitamin dan rajin-rajin berjemur dan juga olahraga supaya daya tahan tubuhnya bagus. Adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar, Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum hari kebangkitan. Minggu 31 Januari 2021. Dengan tema biji sesawi dan ragi. Dari Matius pasal 13 ayat 32 dan 33. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik semuanya, marilah kita mengucapkan janji anak sekolah minggu. Janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan.
Marilah kita berdoa adik-adik. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasai aku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu kusambut cintamu. Amin. Adik-adik, marilah kita bernyanyi. Masukho nang mapitorso unang hosay gahon dan denggan nagahon lopitan ami ugap rohani olo masukho torso unang hosay gahon dang denggan nagahon lopitan ami ugap rohani. Adik-adik semuanya, hukum Taurat Allah diambil dari titah yang ketiga. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yesus
mengaku dosa dan pelanggaran kita secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, ayat bulanan untuk kita di bulan Januari, dan ini sudah akhir Januari, berarti minggu depan kita sudah sampai di bulan Februari. Nah, diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku ini miliknya, walaupun kecil lama. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku ini miliknya, walaupun kecil lama. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Marilah kita bernyanyi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti dan melakukannya. Amin. Bacaan kita untuk hari ini adik-adik diambil dari kitab Matius, kitab Injil Matius pasal 13 ayat 32 dan 33. Marilah kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik semuanya, pada minggu hari ini kita belajar 2 hal penting tentang kerajaan Allah yang dikabarkan, dibawa, dan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Nah, adik-adik, biji sesawi itu kecil. Namun ketika sudah bertumbuh, dapat menjadi pohon yang besar dan dapat menjadi tempat tinggal bagi burung-burung.
Jadi sesawi itu bukan seperti yang kita tahu di sini, sawi, sayur sawi. Tidak sama sayur sawi sama sesawi. Jadi sesawi itu sejenis pohon yang punya buah juga, makanya dia punya biji. Kan sayur nggak ada bijinya kan? Nah, tapi dia lebih besar dari sayur-sayuran, maksudnya di situ dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi biji sesawi itu bijinya kecil, tapi ketika dia ditanam, dia akan bertumbuh dan menjadi pohon yang besar dan menjadi tempat tinggal bagi burung-burung. Nah, kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil. Makanya Tuhan Yesus juga berkata dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10, dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itulah sebabnya adik-adik, jangan anggap remeh hal-hal yang kecil, sebab kerajaan Allah dimulai dari sana. Misalnya melipat selimut atau merapikan tempat tidur setelah bangun adalah perkara kecil. Namun ketika kita membiasakannya, maka kita akan biasa untuk bertanggung jawab. Jadi biji sesawi itu kecil, namun dia akan dapat bertumbuh, lalu kerajaan Allah itu akan terlihat. Nah, kita pun meskipun kita kecil, tetapi kita nanti akan bertumbuh. Meskipun iman kita kecil, tetapi iman kita akan bertumbuh. Dan nanti kerajaan Allah itu akan nampak justru dari ketika kita mulai dari hal sederhana, mulai dari hal yang kecil. Dan nanti pas kita sudah besar, akhirnya kita menjadi orang Kristen, dan orang Kristen yang membawa kerajaan Allah. Dan yang kedua, kerajaan Allah itu seperti ragi. Adik-adik tentu tahu ragi kan? Itu hasil fermentasi bakteri-bakteri, terus jadilah ragi, ya kan? Kayak tempe, itu kan karena ada raginya juga. Nah, ragi juga adalah sesuatu yang kecil, dia seperti ditaburi, hanya berbentuk taburan. Namun semua adonan roti tidak akan berarti apa-apa tanpa ragi. Ragi itu menyempurnakan adonan roti itu hingga bisa mengembang dan menjadi enak dimakan karena lembut. Nah, adik-adik, di situ ada tentu adik-adik tidak mengerti kata kamir, ya kan? Nah, kata kamir itu artinya adalah mengembang, sampai dia mengembang atau menjadi bagus. Jadi roti adonan itu terus ditaruh ragi, lalu dibiarkan begitu, didiamkan sampai dia mengembang. Nah, itulah artinya kamir. Nah, adik-adik, kerajaan Allah itu pun seperti ragi yang mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau ragi mengubah roti menjadi lebih baik, adonan roti menjadi lebih baik, maka kerajaan Allah pun mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan kerajaan Allah itu dibawa oleh Yesus. Nah, ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, Dia membawa cinta, memberi kita kedamaian, dan memberi kita sukacita. Tanpa Yesus, dunia ini tidak bisa selamat. Ragi itu memang tidak terlihat dalam roti, tapi
Berkat ragi itulah roti itu bisa kita nikmati dalam kelembutannya. Kerajaan Allah itu pun tidak terlihat, namun bisa kita rasakan, bisa menjadi terlihat ketika kita mengerjakannya, ketika kita melakukannya. Ketika kita hidup dalam kasih, sukacita, dan damai, maka orang lain akan melihat kerajaan Allah itu. Kalau kita kerjaannya cuma berantem, membuat rusuh, bagaimana mungkin kerajaan Allah itu akan terlihat? Jadi adik-adik, sebagai anak-anak yang juga kecil, seperti biji sesawi dan ragi, kerajaan Allah itu juga dimulai dari kita. Dari hal yang sederhana. Misalnya menyapa orang terlebih dahulu, membersihkan kamar tempat tidur sebelum diperintahkan, atau mencuci piring sebelum diperintahkan, menolong yang lemah, mematuhi orang tua, berbicara jujur, dan berdoa. Dan semua hal yang kita lakukan dalam kasih, sukacita, dan damai, di sanalah kerajaan Allah itu terlihat. Jadilah anak-anak kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, adik-adik, kita punya aktivitas, yaitu mendoakan orang lain, negara, dunia, atau apa saja yang menurut adik-adik penting didoakan. Dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Contohnya, hari Senin aku mendoakan korban bencana alam. Hari Selasa aku mendoakan korban COVID-19. Dan hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, adik-adik isi sendiri apa yang mau adik-adik doakan. Dan benar-benar berdoa ya adik-adik. Jangan hanya dituliskan topik doanya, harus didoakan juga. Setelah semua sudah selesai, barulah adik-adik kirimkan ke WA Amang, dipoto atau diketik, terserah, bisa ditulis atau diketik. Dan semangat untuk adik-adik semuanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah melalui hidup kami dan perbuatan kami. Bapa di dalam surga, kuatkanlah kami melakukan hal-hal sederhana agar kami terbiasa hidup bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dan bernyanyi bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali,
4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kita mendoakan persembahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita pada minggu hari ini, dan tetap jaga kesehatannya, memakai masker kalau terpaksa untuk pergi keluar rumah. Oke adik-adik, dah.